Pada video pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang basis dan dimensi pada ruang vektor. Namun sebelumnya akan dijelaskan juga apa itu kombinasi linier, membangun, dan bebas linier. Sukses itu bukan tentang seberapa tinggi IP kamu ketika kuliah, tetapi sukses adalah milik kamu yang mau belajar dari kegagalan dan bangkit dari keterpurukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang basis dan dimensi ya. Namun sebelumnya akan saya sajikan motivasi dari basis atau dimensi ini. Di sini saya punya satu vektor, sebut saja vektor X, yang isinya adalah X1, X2, dan X3. Selanjutnya, misalkan saya juga punya suatu himpunan S yang isinya adalah vektor yang terdiri dari 1, 0, 0, kemudian vektor 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Oke, ternyata vektor X1, maksud saya vektor X ini dapat dinyatakan sebagai X1 dikali 1, 0, 0 ditambah X2 dikali 0, 1, 0 dan ditambah X3 dikali 0, 0, 1. Nah, selanjutnya kalau ada vektor lain, kita misalkan vektor yang isinya 1, 2, 3, ternyata vektor 1, 2, 3 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi juga ya, dari himpunan S ini dengan suatu skalar, yaitu 1 dikali 1, 0, 0 ditambah 2 dikali 0, 1, 0 dan 3 dikali 0, 0, 1. Nah, selanjutnya apakah ada vektor atau maksud saya himpunan lain yang bisa membangun atau membentuk vektor 1, 2, 3 ini? Ternyata ada ya. Kita sebut himpunan L aja yang isinya adalah 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 2 ya. Ternyata ada skalar setengah dikali 2, 0, 0 ditambah 1 kali 0, 2, 0 dan 3/2 kali 0, 0, 2. Nah, di sini kita dapat menyatakan bahwa ini tadi apa? Himpunan S ya, kita anggap sebagai S dan ini tadi kita nyatakan sebagai L, itu basis di R3. Tapi harus ada satu syarat lagi sebenarnya, dia harus bebas linier ya. Nah, tapi sebelum membahas ke basis ini, akan saya jelaskan dulu tentang kombinasi linier. Apa kombinasi linier itu? Definisinya adalah jika diberikan himpunan bagian tak kosong S, S-nya terdiri dari S1, S2, sampai SK di Rn, selanjutnya vektor-vektor di S ini ya, bisa atau membentuk suatu kombinasi linier. Jadi, dikatakan kombinasi linier jika terdapat alfa 1, alfa 2 sampai alfa K ya, sehingga dia membentuk seperti ini ya. Seperti contoh yang ini tadi ya. Nah, ini kombinasi linier berarti ya. Nah, contohnya ini T. T yang terdiri dari min 3, 0, 0, 0, min 1, 0. Oke, tadi kan sudah kita jelaskan, udah saya jelaskan tentang kombinasi linier dan ternyata motivasi yang di awal tadi juga merupakan kombinasi linier ya. Seperti ini, ada alfa 1 dipilih 1 dan alfa 2-nya 2. Kemudian alfa 3-nya sama dengan 3 sehingga terbentuklah 1, 2, 3 dari himpunan S ya. Dengan kata lain, vektor 1, 2, 3 merupakan kombinasi linier dari S ya karena dapat ditemukan skalar alfa 1-nya 1, alfa 2-nya 2, dan alfa 3-nya 3. Itu kombinasi linier. Di sini timbullah pertanyaan apa ada contoh yang tidak kombinasi linier? Nah, di sini kita punya T nih. T apakah bisa menyatakan 1, 2, 3 gitu ya. Apakah 1, 2, 3 ini kombinasi linier dari T? Kalau bisa, berarti kita harus menemukan alfa 1 dikali min 3, 0, 0 ditambah alfa 2 dikali 0, min 1, 0 sehingga terbentuklah 1, 2, 3. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak
menemukan nilai alfa 1 maupun alfa 2. Sehingga kita dapat menyatakan 1, 2, 3 bukan kombinasi linier dari T ya. Karena kita tidak bisa menemukan nilai alfa 1 dan alfa 2 sehingga terbentuknya vektor 1, 2, 3. Oke, itu kombinasi linier. Selanjutnya kita akan membahas definisi membangun atau merentang. Di sini diberikan himpunan tak kosong S, S1, S2 sampai XK di Rn. S itu dikatakan membangun ya, membangun suatu vektor A di Rn jika A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor-vektor S. Berarti seperti motivasi tadi ini juga, ternyata S ini membangun vektor 1, 2, 3 ya, karena definisi membangun yang kita dapat menemukan suatu alfa 1, alfa 2, alfa 3 atau kita dapat menyatakannya sebagai kombinasi linier dari S. Berarti udah S membangun 1, 2, 3. Begitu pula dengan L ya. L ini membangun 1, 2, 3 juga ya. Karena kenapa? Karena 1, 2, 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari L juga ya. Nah, itu maksudnya. Nah, selanjutnya ini tadi suatu vektor, kalau ini tadi suatu vektor ya. Nah, selanjutnya himpunan S dikatakan membangun U, suatu himpunan bagian di Rn ya. Jika untuk setiap vektor di U itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor S. A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor S atau dalam hal ini U itu membangun S ya. Atau kata lainnya adalah U span S. Oke, ini contohnya. Kalau kita punya himpunan S-nya seperti motivasi tadi ya. Apakah S ini membangun R3? Kalau kita akan membuktikan dia membangun, artinya kita harus menyatakan setiap vektor di R3 itu merupakan kombinasi linier dari S. Nah, karena setiap ya, berarti kita harus membuktikannya secara umum. Kita ambil sembarang A, vektor A, yang isinya A1, A2, A3 di R3. Kita akan selidiki apakah A ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S. Bagaimana caranya? Berarti kita harus nyatakan A itu sama dengan alfa 1 dari 1, 0, 0 ya. Kita harus cari alfa 1-nya. Alfa 2 kali 0, 1, 0. Dan alfa 3, 0, 0, 1. A-nya tadi isinya apa? A adalah A1, A2, A3. Nah, selanjutnya ini kita kalikan aja. Ini menjadi alfa 1, 0, 0 ya. Ini ditambah. Jadi 0, alfa 2, 0. Ditambah yang terakhir 0, 0, alfa 3. Ini kan penjumlahan vektor biasa ya. Nah, ini kita tinggal jumlahkan menjadi ya. Alfa 1, 0, 0. Alfa 1 ya. Ini jadi alfa 2. Kemudian ini alfa 3. Ternyata ketemu nilainya bahwa kita dapat memilih alfa 1-nya sama dengan A1, alfa 2-nya sama dengan A2, dan alfa 3-nya sama dengan A3, sehingga kita dapat mengatakan bahwa S membangun R ya. R3 maksudnya, atau R3 span S ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang ini. Kita punya himpunan S yang isinya berbeda. Ini ada 112, 101, dan 213. Pertanyaannya masih sama, apakah S ini membangun R3? Caranya pun sama, kita harus bisa menemukan alfa 1, alfa 2, sampai alfa 3 untuk menyatakan
apakah S ini kombinasi linier, apakah R3 ini kombinasi linier dari S ya. Caranya sama, ambil sembarang A, A1, A2, A3. Kita langsung ya, caranya sama dengan contoh tadi. Itu kita tulis aja A1, A2, A3 sama dengan alfa 1, oke, dari 112 ditambah alfa 2 ya, ini jangan lupa 101 dan yang terakhir alfa 3 dari 213. Ini ketemulah A1, A2, A3 ini tetap. Ini menjadi alfa 1 ya, alfa 1, 2, alfa 2. Ditambah alfa 2 ya, 0, alfa 2. Ditambah 2, alfa 3, dan 3, alfa 3. Nah, kita dapat nyatakannya dalam bentuk apa? Matriks juga ya. Coba kita ke atas sini sehingga A1 ya, A2, A3 ini sama dengan alfa 1, alfa 2, 2, alfa 3. Alfa 1, 0, alfa 3 ya. 2, alfa 2. Ini 2 alfa 1 ini ya, salah. 2 alfa 1, kemudian alfa 2, dan 3 alfa 3. Nah, ini untuk mencari nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3, kalian bisa menggunakan cara yang sudah kita pernah kerjakan di matriks itu ya. Bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, nanti tolong kalian lanjutkan sendiri ya, bisa pakai OBE. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan tentang definisi bebas linier. Tapi kita lihat contoh dulu ya. Motivasinya adalah jika kita punya vektor A yang isinya 21 dan B min 4 min 2. Vektor A dan B ini ya, kita dapat nyatakan hubungan bahwa B adalah min 2 dari A. Ya kan? Negatif 2 kali lipat dari A. Selanjutnya kita pindahkan ke ruas kiri, min 2A-nya, kita peroleh B ditambah 2A sama dengan 0. Artinya, kita dapat menemukan alfa 1 A plus alfa 2B sama dengan 0 ya. Dengan alfa 1-nya adalah 2 dan alfa 2-nya adalah 1 ya. Ini yang di depan A dan B ini. Sedangkan contoh lain, kita kalau punya C yang isinya 2 min 3 dan D sama dengan, kita dapat nyatakan bahwa alfa C ditambah beta D ini sama dengan 0. Tetapi kita hanya dapat menemukan alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 0 yang membuat nilai dari alfa C ditambah beta D itu yang sama dengan 0. Nah, artinya hanya alfa dan beta sama dengan 0 yang menghasilkan kombinasi liniernya itu 0. Nah, inilah yang memotivasi definisi bebas linier. Yaitu jika kita punya himpunan S, S1, S2 sampai SK di Rn itu dikatakan bebas linier jika untuk setiap kombinasi linier ya dari alfa 1 S1 sampai alfa K SK itu hanya dipenuhi oleh nilai alfa I atau setiap alfanya itu 0 seperti ini. Berarti contoh kedua ini adalah contoh yang bebas linier atau BBL. Kebalikan dari bebas linier adalah contoh yang pertama yang disebut dengan
bergantung linier. Oke, bergantung linier ini kebalikan dari bebas linier, artinya kita dapat menemukan suatu alfa 1 dan alfa 2 yang tidak sama dengan 0, alfa i yang tidak sama dengan 0, sehingga kombinasi liniernya sama dengan 0 ya. Itu. Sedangkan kalau bebas linier adalah setiap kombinasi liniernya itu sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh skalar yang sama dengan 0. Nah, definisi basis ini harus memenuhi dua kriteria, yaitu dia harus membangun dan bebas linier. Secara definisi, yaitu himpunan bagian tak kosong S1, S2, sampai SK itu disebut basis jika memenuhi dua hal, yaitu setiap himpunan di Rn ini dibangun oleh S, artinya Rn ini span S. Kemudian S bebas linier. Tuh. Berarti kalau udah membangun dan bebas linier, maka dia adalah basis. Nah, selanjutnya dari basis, kita bisa menentukan dimensi dari ruang vektor. Misalkan V adalah ruang vektor, maka dimensi V itu yang biasa dinotasikan sebagai dim V itu adalah banyaknya vektor pada suatu basis untuk F gitu. Berarti kalau di slide yang pertama tadi itu, kita dapat katakan bahwa karena tadi udah disimpulkan dia basis, S ini basis misalkan ya, berarti dia bebas linier dan membangun. Vektornya ada 1, 2, 3. Artinya dimensinya adalah 3. Seperti itu ya. Kita ke soal latihan. Nah, silakan dikerjakan soal latihan ini. Semoga mudah dipahami dan selamat mengerjakan ya. Selamat belajar dan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.